Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Triagusta Putri, NIM 2214201098 dari 1B Keperawatan. Saya akan menjelaskan beberapa sistem-sistem pada organ tubuh manusia. Berikut penjelasannya. Sistem hematologi dan imun. Komponen darah pada manusia. Yang pertama ada hemoglobin. Hemoglobin adalah zat warna yang terdapat dalam sel darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Fungsi hemoglobin diantaranya mengangkut pertukaran oksigen dan karbon dioksida, mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar. Membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Hb normal pada laki-laki 14-18 gram per desiliter, sedangkan pada perempuan 12-16 gram per desiliter. Yang kedua ada trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Fungsi trombosit, yang pertama membantu proses pembekuan darah, yang kedua membantu melawan virus, yang ketiga membantu proses penyembuhan luka, yang keempat untuk menutup luka dan mencegah darah bocor keluar. Selanjutnya ada eritrosit atau sel darah merah. Adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, agak mirip donat. Sel darah merah ini dibuat di sumsum tulang melalui proses yang disebut eritropoiesis. Jumlah eritrosit normal pada pria berkisar 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter darah, sedangkan pada wanita 4,2 sampai 5,4 per mikroliter darah. Sedangkan pada anak-anak berkisar antara 4 sampai 5,5 juta per mikroliter darah. Fungsi eritrosit yang pertama adalah untuk mentransfer hemoglobin. Yang kedua, untuk mengangkut oksigen ke jaringan dan mengembalikan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Ada imun atau imunitas. Adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Ada 3 jenis imun. Yang pertama ada imun alami, yang kedua ada imun buatan, yang ketiga ada imun pasif. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan disebut juga dengan respirasi. Adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 di lingkungan. Respirasi ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan udara, sedangkan respirasi dalam pertukaran O2 dan CO2 pada aliran darah. Respirasi dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, respirasi dada. Otot antara tulang rusuk luar berkontraksi. Tulang rusuk terangkai ke atas. Rongga dada membesar dan mengakibatkan tekanan udara di dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, ada respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma itu datar dan kemudian volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Pertama ada cavum nasalis. Berfungsi sebagai saluran udara pernafasan, penyaring udara pernafasan, penghangat udara pernafasan, dan membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernafasan. Faring. Berfungsi untuk penghangat dan pelembab. Ada fungsi suara, fungsi pengecap, dan fungsi pendengaran serta fungsi perlindungan. Yang selanjutnya ada laring. Berfungsi untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Trakea. Fungsi trakea adalah mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing, yang selanjutnya membantu fungsi sistem pencernaan dan membantu batuk. Selanjutnya ada bronkus. Berfungsi untuk memastikan udara dari mulut atau hidung ke alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan ke paru-paru. Selanjutnya menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus.
Selanjutnya ada bronkiolus, merupakan cabang ke-12-15 bronkus, tidak mengandung lempeng tulang rawan. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Aksesori yang dimaksud yaitu kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit terbuat dari beberapa lapisan sel dan jaringan yang diikat oleh struktur, yaitu jaringan ikat. Struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Selanjutnya ada sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut dan lidah. Mulut berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Lidah berfungsi membolak-balikkan dan menelan makanan. Yang kedua ada gigi. Yang ketiga ada kerongkongan atau eskofagus, berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang keempat ada lambung yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Makanan yang dikunyah di mulut belum halus, oleh karena itu perlu dihaluskan oleh lambung selama 6-8 jam. Yang kelima ada usus halus, panjangnya 6-8 mm. Meter. Iya, panjang. Yang kelima ada usus halus, panjangnya 6-8 meter, yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Yang keenam ada pankreas. Pankreas melapisi enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Yang ketujuh ada kandung atau saluran empedu, berfungsi membantu pencernaan dan menyerap lemak serta pembuangan limbah tertentu dalam tubuh. Yang kedelapan ada usus besar yang panjangnya sekitar 1 meter, berfungsi menghasilkan lendir yang berfungsi menyerap air dan elektrolit dari tinja. Yang kesembilan ada rektrum dan anus. Rektrum adalah ruangan yang berasal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan. Selanjutnya ada metabolisme, merupakan proses kompleks. Selanjutnya ada metabolisme. Metabolisme merupakan proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia berupa proses pembentukan dan Selanjutnya ada metabolisme, merupakan proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Macam-macam metabolisme ada 4, yaitu katabolisme, anabolisme, fase metabolisme karbohidrat, dan siklus Krebs. Selanjutnya proses pencernaan makanan, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama ada mekanik, dilakukan oleh alat, lebih banyak terjadi dalam rongga mulut. Yang kedua ada kimiawi, dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maitase. Gangguan pada sistem pencernaan. 1. Diare, 2. Konstipasi atau sembelit, yang ketiga tukak lambung, yang keempat wasir, yang kelima kanikar usus. Selanjutnya sistem persarafan, merupakan sebuah sistem yang berperan mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh seperti berjalan, berbicara, bernafas, dan melakukan hal-hal yang lain. Struktur otak. Yang pertama tuh ada otak besar atau cerebrum. Menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal, terletak di otak bagian depan sejajar dengan tulang dahi, berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Yang kedua ada lobus parietal, terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan dan tekanan.
Yang ketiga ada lobus temporal, terletak di sisi kanan dan kiri otak di dekat telinga yang berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat ada lobus occipital, terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Otak kecil terletak di bawah otak besar, pada bagian belakang otak di bawah lobus occipital. Fungsi otak kecil bertanggung jawab mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Batang otak berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antar berbagai bagian tubuh dan otak. Batang 12 sistem saraf kranial. Yang pertama ada olfatory, berfungsi menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak. Yang kedua optik, berfungsi menerima rangsangan dari mata, menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai visual. Yang ketiga ada okulomotor, berfungsi menggerakkan sebagian besar otot mata. Yang keempat nuklea, berfungsi menggerakkan beberapa otot mata. Yang kelima trigeminus, berfungsi sebagai sensorik, yaitu menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan. Yang keenam ada abducena, berfungsi sebagai penggerak bola mata. Yang ketujuh ada facialis, pertama sensorik untuk mengecap, yang kedua motorik untuk pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Yang kedelapan auditory, berfungsi sebagai pendengaran dan keseimbangan tubuh. Yang kesembilan ada glossofaring, berfungsi sebagai sensorik, rasa atau pengecap, motorik untuk menelan. Yang ke-10 ada vagus, berfungsi menerima rangsangan dari organ dalam dan mengendalikan organ dalam. Yang ke-11 ada aksesorik, berfungsi menelan dan menggerakkan leher. Yang ke-12 ada hipoglosal, berfungsi menggerakkan sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh. Fungsi sistem perkemihan pertama adalah meregulasi volume darah dan tekanan darah. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat. Yang ketiga adalah menghemat pengeluaran nutrisi. Yang keempat ada membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan. Organ-organ sistem perkemihan, yang pertama ada ginjal, merupakan sepasang organ yang berfungsi untuk menyaring kotoran di dalam darah. Ginjal berfungsi untuk mengatur volume air dan cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma, serta mengatur keseimbangan asam basa cairan dalam tubuh. Ketiga ada ansa Henle, berbentuk lurus dan tebal yang diteruskan ke segmen tipis lalu ke segmen tebal dengan panjang 12 mm terletak di madula ginjal yang berfungsi untuk memekatkan atau mengencerkan urin. Yang keempat ada tubulus distal convoluta, merupakan bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan terletak jauh dari kapsul Bowman dengan panjang 5 mm dan berfungsi untuk melakukan proses augmentasi dan penambahan zat yang tidak berguna atau berlebih sehingga urin menjadi pekat dan siap dikeluarkan. Yang kelima ada ductus collagen medulla, berperan dalam reabsorpsi natrium dan menyekresikan kalsium. Selanjutnya ada ureter, yaitu saluran dengan panjang sekitar 25-30 cm dengan garis tengah 3 mm, mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter dilapisi oleh otot polos. Ureter ini terletak di posterior dinding abdomen. Selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih, merupakan tempat penyimpanan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Kandung kemih dapat menentukan keinginan berkemih yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Selanjutnya ada uretra. Urin dikeluarkan melalui uretra. Uretra wanita jauh lebih pendek dari uretra pria.
hanya 4 cm panjangnya, sedangkan pada pria 20 cm. Perbedaan anatomis ini menyebabkan insiden infeksi saluran kemih asidans lebih tinggi pada wanita. Fisiologi sistem perkemihan. Pertama, proses filtrasi atau penyaringan. Pembentukan urin dimulai dari filtrasi cairan yang bebas protein dari kapiler. Fisiologi sistem perkemihan. Pertama, proses filtrasi atau penyaringan. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsul Bowman. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen sehingga terjadi penyerapan darah dan filtrasi menghasilkan urin primer. Yang kedua ada proses absorpsi. Dalam proses ini terjadi penyerapan sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Yang ketiga ada proses augmentasi. Terjadi pada tubulus concertus distal sampai tubulus pengumpul. Pada proses ini terjadi penyerapan ion Na+ dan Cl- serta urea sehingga terbentuklah urin. Yang keempat ada proses sekresi. Tubulus ginjal dapat menyekresi atau menambahkan zat-zat ke dalam cairan. Filtrasi selama. Yang keempat ada proses sekresi. Tubulus ginjal dapat menyekresi atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme, membentuk asam dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang pertama ada pada pria, yaitu ada skrotum, merupakan tempat bergantungnya testis yang berfungsi melindungi testis dan sebagai sistem kontrol pada suhu pada testis. Yang kedua ada testis, merupakan buah belir yang berbentuk lonjong sepasang kiri dan kanan dan terdapat dalam skrotum. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga ada penis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Yang keempat ada epididymis yang berfungsi untuk spermatozoa. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil yang berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim yang bersebelahan dengan rahim atas. Yang kedua ada oviduk atau tuba Fallopi. Memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim ke ujung ovarium. Ketiga ada uterus atau rahim. Berbentuk buah pir terletak antara kandung kemih dan rektum pada pelvis wanita. Yang keempat ada vagina. Berbentuk tubular yang bermuara di antara introitus, perineum, dan serviks. Strukturnya terbungkus epitel lemah dan berwagai. Berfungsi untuk menahan penis selama berhubungan seksual dan menyimpan semen untuk sementara sebagai alat reproduksi yang menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahirnya bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular, merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskular yang pertama sebagai alat transportasi, yang kedua sebagai pengatur atau regulasi, yang ketiga sebagai proteksi. Sistem kardiovaskular yang pertama ada jantung. Organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah supaya tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan di dalam sel tubuh manusia. Yang kedua ada aorta. Aorta adalah arteri terbesar pada tubuh manusia. Berada di bagian atas organ jantung dan berfungsi untuk membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada vena cava superior, merupakan vena besar yang ada di dalam tubuh manusia, terletak pada bagian atas jantung, berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida. Yang keempat ada arteri pulmonalis. Arteri yang bertugas mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru, yang berfungsi untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air. Katup aorta merupakan katup yang memisahkan antara vertikal kiri dan aorta, yang berfungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Yang keenam ada atrium,
Berbentuk jamak atria yang artinya sama dengan serambi, terletak pada ruang teratas pada 4 ruang utama organ jantung. Fungsi atrium kiri menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen kemudian membawanya ke ventrikal kiri. Fungsi atrium kanan menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dan membawa ke ventrikal kanan. Yang ketujuh ada vena pulmonalis. Vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari paru-paru menuju jantung di bagian atrium kiri, yang berfungsi membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung. Kedelapan ada katup tricuspidalis. Katup yang terdiri dari 3 daun katup berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dan ventrikal kanan, juga membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari atrium kanan menuju ventrikal kanan. Yang kesembilan ada katup mitral, merupakan katup yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikal kiri. Berfungsi untuk mencegah agar darah yang ada di ventrikal kiri kembali ke atrium kiri. Yang ke-10 ada ventrikel, merupakan 2 ruang kosong dari keempat ruangan pada bagian bawah jantung. Fungsinya menerima darah dari atrium lalu dibawa keluar jantung. Yang ke-11 ada vena cava inferior, merupakan vena terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju atrium kanan. Yang ke-12 ada katup atrioventrikular, merupakan katup yang berada di antara atrium dan ventrikel, yang berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir ke atrium dan ventrikel. Selanjutnya ada dinding sistem hematologi dan imun. Komponen darah pada manusia. Yang pertama ada hemoglobin. Hemoglobin adalah zat warna yang terdapat dalam sel darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Fungsi hemoglobin diantaranya mengangkut pertukaran oksigen dan karbon dioksida, mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar. Membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Hb normal pada laki-laki 14-18 gram per desiliter, sedangkan pada perempuan 12-16 gram per desiliter. Yang kedua ada trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Fungsi trombosit, yang pertama membantu proses pembekuan darah, yang kedua membantu melawan virus, yang ketiga membantu proses penyembuhan luka, yang keempat untuk menutup luka dan mencegah darah bocor keluar. Selanjutnya ada eritrosit atau sel darah merah. Adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, agak mirip donat. Sel darah merah ini dibuat di sumsum tulang melalui proses yang disebut eritropoiesis. Jumlah eritrosit normal pada pria berkisar 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter darah, sedangkan pada wanita 4,2 sampai 5,4 per mikroliter darah. Sedangkan pada anak-anak berkisar antara 4 sampai 5,5 juta per mikroliter darah. Fungsi eritrosit yang pertama adalah untuk mentransfer hemoglobin. Yang kedua, untuk mengangkut oksigen ke jaringan dan mengembalikan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Ada imun atau imunitas. Adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Ada 3 jenis imun. Yang pertama ada imun alami, yang kedua ada imun buatan, yang ketiga ada imun pasif. Jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot rangka, terdiri dari otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Yang kedua ada otot polos, otot tidak berlurik, dan involunteer. Yang ketiga ada otot jantung, otot lurik, otot jantung atau otot lurik. Yang ketiga ada otot jantung atau otot lurik. Yang kedua ada tendon. Adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibros protein atau kolagen. Tendon ini berfungsi untuk melekatkan tulang dengan otot-otot lainnya. Yang ketiga ada ligamen.
adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen berfungsi untuk membungkus tulang dan diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen, ada ligamen tipis dan ada ligamen jaringan elastik kuning. Selanjutnya ada skeletal. Merupakan bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago. Fungsi skeletal yang pertama memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis, yang kedua membentuk kerangka, yang ketiga otot-otot yang melekat pada tulang, yang keempat melindungi sumsum tulang merah, yang kelima merupakan tempat penyimpanan mineral. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan disebut juga dengan respirasi. Adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 di lingkungan. Respirasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan udara, sedangkan respirasi dalam pertukaran O2 dan CO2 pada aliran darah. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, respirasi dada. Otot antara tulang rusuk luar berkontraksi. Tulang rusuk terangkai ke atas, rongga dada membesar dan mengakibatkan tekanan udara di dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, ada respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma itu datar dan kemudian volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Pertama ada cavum nasalis, berfungsi sebagai saluran udara pernafasan, penyaring udara pernafasan, penghangat udara pernafasan, dan membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernafasan. Faring, berfungsi untuk penghangat dan pelembab. Ada fungsi suara, fungsi pengecap, dan fungsi pendengaran serta fungsi perlindungan. Yang selanjutnya ada laring, berfungsi untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Trakea, fungsi trakea dan mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing, yang selanjutnya membantu fungsi sistem pencernaan dan membantu batuk. Selanjutnya ada bronkus, berfungsi untuk memastikan udara dari mulut atau hidung ke alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan ke paru-paru. Selanjutnya menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Selanjutnya ada bronkiolus, merupakan cabang ke-12 sampai 15 bronkus, tidak mengandung lempeng tulang rawan.